saya akan membahas mengenai desain penelitian atau rancang bangun penelitian. Ketika kita bicara mengenai rancang bangun penelitian, tidak dapat dilepaskan kita perlu membicarakan mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian secara garis besar ada dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tapi nanti akan dalam bahasan berikutnya dan bahasan selanjutnya saya akan lebih banyak membahas dalam ranah penelitian kuantitatif. Karena memang penelitian kualitatif akan memerlukan bahasan yang tersendiri karena mempunyai kekhasan tersendiri. Apa sebenarnya bedanya antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif lebih berfokus pada data yang sifatnya individual. Didapatkan melalui metode-metode, sebagai contoh melalui metode in-depth interview, kemudian melalui metode focus group discussion, dan berbagai macam metode yang lainnya. Di dalam penelitian kualitatif tidak diperlukan uji statistika atau tidak ada pendekatan statistika karena yang dianalisis adalah data per individunya. Sedangkan penelitian kuantitatif kita bicara mengenai data, kita bicara mengenai angka, dan yang nantinya akan ada yang namanya analisis statistika. Baik, setelah ada pembagian besar yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, maka berikutnya kita mulai masuk ke dalam bahasan penelitian kuantitatif, di mana terbagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif atau eksploratif dan penelitian analitik atau eksplanatif. Di antara kedua jenis penelitian kuantitatif ini terdapat perbedaan tujuan di antaranya, yaitu pada penelitian deskriptif atau eksploratif bertujuan untuk menggambarkan pola atau profil karakteristik dari data hasil penelitian yang didapatkan. Sedangkan untuk penelitian analitik atau eksplanatif bertujuan untuk menganalisis atau mencari, membuktikan hubungan antar variabel ataupun hubungan sebab akibat antar variabel atau beberapa variabel. Sehingga di sini secara mudahnya perbedaan antara penelitian deskriptif dan analitik adalah pada tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh si penelitinya. Artinya ketika peneliti hanya ingin memberikan atau bertujuan untuk memberikan satu gambaran atau pola profil satu karakteristik data, maka tujuan penelitiannya atau jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian deskriptif atau eksploratif. Sedangkan bila peneliti ingin lebih jauh daripada hanya sekedar menggambarkan, tetapi juga ingin membuktikan hubungan antara beberapa variabel yang terlibat atau yang ada di dalam penelitian, maka sebenarnya jenis penelitian tersebut adalah jenis penelitian analitik atau eksplanatif. Baik, berikutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai penelitian analitik atau eksplanatif, di mana terbagi lagi menjadi dua, yaitu penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Dari kedua ini terlihat sebenarnya apa perbedaan di antara keduanya, yaitu untuk penelitian observasional adalah penelitian analitik yang dilakukan dengan cara mengobserv atau melihat dari fenomena yang terjadi di lapangan atau di tempat penelitian. Sedangkan eksperimental dari kata dasar eksperimen, maka pada penelitian eksperimental, analitik yang eksperimental, maka di dalamnya dilakukan yang namanya uji coba atau adanya suatu kelompok perlakuan atau kelompok uji coba, kelompok eksperimen di dalamnya. Di sini terlihat jelas perbedaannya, yaitu untuk observasional hanya melakukan observe atau melihat dari fenomena yang ada apa adanya, sedangkan eksperimental maka ada suatu kelompok uji coba, ada suatu perlakuan yang memang disengaja untuk dilihat, entah itu efeknya, entah itu dampaknya dan seterusnya. Baik, jadi saya ulangi sedikit. Penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif atau eksploratif dan penelitian analitik atau eksplanatif. Kemudian ketika jenis penelitiannya adalah penelitian analitik atau eksploratif, maka terbagi lagi menjadi dua, yaitu penelitian analitik observasional atau analitik eksperimental. Baik, kita akan bahas lebih jauh mengenai penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Untuk penelitian observasional terbagi lagi menjadi tiga, yaitu desain cohort, desain case control, dan desain cross sectional. Baik, untuk
cohort. Jadi di antara ketiga ini ada cohort, case control, dan cross sectional. Perbedaannya yang lebih dominan adalah di masalah time frame-nya atau durasi waktu penelitiannya atau timeline dari penelitiannya. Apa yang dimaksud dengan masalah waktu di sini, yaitu pada penelitian cohort adalah penelitian yang dimana secara sederhananya konsepnya adalah kita melihat bagaimana kondisi atau keadaan subjek atau mungkin sampel penelitian kita dalam kurun waktu di masa depan. Sebagai contoh adalah ketika kita melakukan penelitian, kita lihat saat ini bagaimana kondisi subjek penelitian dan kita lihat kembali entah setahun ke depan atau kedua tahun ke depan. Umumnya penelitian cohort berjenis atau dilakukan dengan pendekatan prospektif atau kita melihat di masa depan. Jadi kalau cohort kata kuncinya yaitu umumnya dilakukan dengan melihat kondisi sekarang dan juga dilihat lagi pada kondisi di masa depan. Kata kuncinya adalah masa depan. Kemudian untuk case control di sini berlawanan dengan cohort secara umum, yaitu pada case control ini kita melihat masa lalu. Kita melihat histori di masa lalu. Di mana saat ini kita mendapatkan kelompok kasus dan kita juga mendapatkan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak mengalami kasus tersebut. Kemudian kita melihat histori di belakangnya apa kemudian faktor-faktor yang ada atau yang didapatkan dari subjek penelitian. Kemudian untuk desain cross seksional, yaitu desain potong lintang, yaitu melakukan penelitian pada satu potong waktu dengan tidak melihat ke depan dan juga tidak melihat ke belakang. Artinya hanya pada saat penelitian dilakukan. Sebagai contoh, yaitu ketika kita melakukan suatu survei atau penelitian dengan menggunakan kuesioner dan kita mengukur perilaku seseorang, dan kita ukur adalah ketika hari penelitian tersebut kita lihat, kita tanya, kita dapatkan informasi bahwa bagaimana perilaku itu seseorang tersebut, maka kita catat dan itulah gambaran perilaku subjek penelitian pada hari itu. Kita tidak mempermasalahkan bagaimana nanti ke depannya dan bagaimana masa lalunya. Itulah penelitian dengan desain cross seksional. Baik, jadi sedikit saya ulangi bahwa untuk penelitian observasional terbagi menjadi 3, yaitu penelitian cohort, case control, dan cross seksional. Kata kunci mudahnya yaitu untuk penelitian cohort adalah penelitian dengan kita melihat ke masa depan. Kita melihat bagaimana kondisi di masa depan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Kemudian untuk penelitian case control, kita mendapatkan kondisi saat ini dan kita melihat bagaimana masa lalunya. Sedangkan penelitian cross seksional adalah kita melihat pada satu potong waktu, yaitu pada saat ini atau pada saat penelitian. Baik, itulah pendekatan pada penelitian observasional. Berikutnya yaitu kita membahas mengenai penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental terbagi menjadi 2 besar, yaitu penelitian eksperimental murni dan penelitian eksperimental kuasi atau semu. Baik, ciri-ciri dari penelitian eksperimental yaitu adanya kelompok perlakuan dan ada kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Ini ciri utamanya. Tetapi kemudian yang membedakan antara penelitian eksperimental murni dan penelitian eksperimental kuasi adalah ada tidaknya proses randomisasi. Perlu dicatat di sini bahwa istilah randomisasi itu berbeda dengan random sampling. Ini ada istilah yang mirip tapi ini berbeda. Nanti akan saya bahas dalam bahasan mengenai populasi dan sampel, tapi akan saya berikan gambaran sederhana dulu sementara di sini, yaitu randomisasi berbeda dengan random sampling. Randomisasi kita bicara mengenai bagaimana kita membagi sampel yang kita punya ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol secara random atau tidak. Jadi ketika kita mendapatkan sampel penelitian, kemudian kita ingin membagi sampel yang kita dapatkan ini ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan cara kita random kembali, kita acak kembali, maka inilah kita melakukan yang namanya proses randomisasi. Tentunya dengan berbagai metode yang ada. Tetapi bila kita dalam membagi mana yang masuk kelompok perlakuan dan mana yang masuk kelompok kontrol dengan
tanpa cara kita random, berarti artinya kita tidak melakukan yang namanya proses randomisasi. Nah, ada tidaknya randomisasi di sini itulah yang membedakan antara kapan disebut sebagai eksperimental murni dan kapan disebut sebagai eksperimental kuasi. Jadi penelitian eksperimental terbagi jadi dua, yaitu penelitian eksperimental murni dan eksperimental kuasi atau semu. Eksperimental murni yaitu ketika penelitian tersebut ada kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol atau pembanding, dan ada randomisasi. Yaitu berarti artinya sampel penelitiannya ketika dibagi menjadi perlakuan dan kontrol dilakukan yang namanya proses random atau pengacakan terlebih dahulu. Nah, kemudian jika tidak ada randomisasi di sana, berarti jenis penelitiannya adalah eksperimental kuasi. Baik, sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan penelitian dengan melibatkan sampel penelitian yaitu mencit ataupun tikus, seandainya begitu, maka ketika kita mendapatkan bahwa jumlah sampel yang kita dapatkan adalah anggap saja 40 tikus, kemudian kita akan membagi menjadi dua kelompok, yaitu 20 di perlakuan dan 20 di kelompok kontrol. Maka ketika kita membaginya secara langsung, 20 tikus kita pilih secara langsung dan kita masukkan dalam perlakuan dan kelompok kontrol, maka sebenarnya kita tidak melakukan namanya proses randomisasi, sehingga desain penelitian kita adalah analitik eksperimental kuasi. Tetapi jika kita membagi dari 40 tadi, kemudian kita acak kembali, kita beri nomor, kita kasih kode, kemudian kita random, kita lakukan pengacakan, kemudian atau kita undi, kemudian berdasarkan dari undian tersebut akan dapat angka-angka yang menandai tikus ataupun mencit tadi itu untuk masuk, mana yang masuk kelompok perlakuan dan mana masuk kelompok kontrol, maka itulah kita melakukan proses randomisasi. Dan berarti desain penelitian kita adalah analitik eksperimental murni. Baik, pada suatu referensi didapatkan juga adanya pembagian pada jenis penelitian analitik eksperimental, yaitu yang disebut sebagai pra-eksperimental. Sebenarnya pra-eksperimental ini belum dapat disebut sebagai penelitian eksperimental secara utuh. Kenapa? Karena dalam pra-eksperimental ini hanya terdapat kelompok perlakuan tanpa ada kelompok kontrol atau pembanding. Jadi hanya kelompok perlakuan secara tunggal. Penelitian ini biasa dilakukan jika peneliti ingin terlebih dahulu ingin mengetahui apakah memang perlakuan yang dia akan teliti ini memang mempunyai satu efek atau dampak sebelum diteliti lebih jauh dengan dibandingkan dengan kelompok kontrol atau pembanding. Baik, membahas mengenai jenis penelitian analitik eksperimental, ada lagi pendekatan yang lebih dalam lagi dengan membagi dalam beberapa desain. Tetapi ada dua desain yang populer yang biasa digunakan oleh banyak peneliti, yaitu yang pertama adalah desain pre and post test control group design, dan yang kedua adalah post test only control group design. Apa yang dimaksud di sini? Dari dua jenis pendekatan tersebut, desain tersebut adalah ada satu kata kunci yang membedakan, yaitu yang satunya ada kata-kata pre and post test control group design. Jadi ada kata pre and post, sedangkan satunya hanya ada kata post test only, hanya post test only. Di sini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Bagi yang biasa melihat Formula 1, balapan Formula 1 ataupun balapan MotoGP, maka ketika itu kita melihat bahwa para pembalap start berangkat untuk mulai balapan dengan waktu bersamaan. Artinya ketika lampu menyala hijau, maka para pembalap akan berangkat untuk memulai balapannya secara bersamaan. Dan tentunya menentukan pemenangnya adalah dengan cara siapa yang paling cepat atau lebih dulu tiba di garis finish setelah melalui beberapa kali putaran lap. Baik. Nah, berikutnya adalah contoh yang lain, adalah ketika kita melihat balapan rally seperti Paris-Dakar dan seterusnya, di mana biasanya dilakukan pada suatu kondisi yang lebih sempit, tidak seperti lintasan balap yang lebih lebar, tapi ini biasanya pada lintasan lebih sempit, dan biasanya berangkatnya satu persatu. Artinya setiap peserta dipanggil kemudian berangkat, kemudian berangkat. Nah, bagaimana kemudian cara menentukan pemenangnya? Tentunya tidak bisa dengan cara menentukan dengan cara siapa yang sampai di garis finish lebih dulu. Kenapa begitu? Karena berangkatnya berbeda-beda. Kemudian bagaimana dong caranya untuk menentukan pemenangnya? Yaitu dengan cara mencari selisih yang paling pendek antara waktu berangkat dengan waktu tiba, atau dengan cara waktu tiba di garis finish dikurangi dengan waktu berangkatnya.
Dan yang memiliki selisih paling pendek adalah menjadi pemenangnya. Nah, dari sini kita bisa mendapat gambaran bahwa ada suatu penelitian yang dimana kondisi sampelnya atau subjeknya diukur 2 kali, yaitu ketika kita meneliti before dan kita meneliti after. Kenapa begitu? Karena kondisi before-nya biasanya berbeda-beda. Jadi ada kondisi di mana ketika sampel penelitian atau subjek penelitian kita itu mempunyai kondisi start awalnya berbeda-beda. Nah, ketika seperti itu kondisinya, maka tidak fair jika kita hanya membandingkan hasil akhirnya. Kenapa begitu? Karena memiliki start yang berbeda. Ketika yang memiliki start lebih banyak, pasti nanti akan menghasilkan hasil endingnya juga akan lebih banyak, mungkin lebih daripada yang startnya lebih sedikit. Beda dengan ketika kita memiliki suatu sampel penelitian yang memang startnya sama. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengukur efek suatu ekstrak tanaman herbal, ya, yang efeknya nanti dalam membunuh bakteri yang kita lihat dalam suatu petri dish atau cawan petri, kemudian kita lihat berapa diameter yang terbentuk. Maka ketika itu start awalnya semuanya 0 diameternya, tidak ada diameter terbentuk, tidak ada diameter bakteri yang mati yang terbentuk. Tapi ketika kemudian setelah diaplikasikan, maka kemudian akan mulai terbentuk diameter kosong yang akan menentukan semakin besar diameternya berarti semakin banyak bakteri yang mati. Ini hanya sebagai contoh ilustrasi bahwa ketika itu berarti artinya peneliti tersebut boleh untuk membandingkan hanya hasil akhirnya. Kenapa? Karena start awalnya diasumsikan atau dianggap sama. Sedangkan bila start awalnya dianggap berbeda, maka harus diukur sebelumnya dan diukur setelahnya. Nah, penelitian yang mengukur sebelum dan sesudah berarti menggunakan desain pre and post test control group design untuk penelitian analitik eksperimental. Sedangkan penelitian yang hanya mengukur hasil akhirnya saja berarti adalah penelitian dengan desain post test only control group design. Itulah bahasan mengenai desain penelitian yang dimulai dari jenis penelitian kualitatif, kemudian penelitian kuantitatif, tapi kita banyak membahas tentang penelitian kuantitatif. Kemudian penelitian kuantitatif dibagi jadi 2, yaitu penelitian deskriptif atau eksploratif dan penelitian analitik atau eksperimental. Penelitian analitik atau eksplanatif. Maaf. Kemudian penelitian analitik eksploratif akan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Penelitian observasional dengan desain cohort, case control, dan kursasional. Penelitian eksperimental dengan desain eksperimental murni dan eksperimental kuasi.